Selamat pagi umat GKI Samanhudi yang terkasih. Kini kita kembali bertemu di dalam seri doa pagi. Umat yang terkasih, marilah sebelum kita memulai, mari kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik kehidupan, kami mengucapkan syukur atas kasih dan juga anugerah-Mu yang turut menyertai kami hingga pagi ini. Tuhanlah Sang Pemilik kehidupan yang telah memberikan nafas baru bagi setiap kami. Kiranya Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Kami akan memulai dengan doa pagi. Engkau boleh menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kau boleh memimpin setiap langkah kehidupan kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh hidup dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Umat yang terkasih, tema pada hari ini adalah bahaya kesombongan. Firman Tuhan akan dibaca melalui 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama. Dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Pada tahun kedua pemerintahan Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amasya, Raja Yoas, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yoadan dan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya saja tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat sama seperti yang dilakukan Yoas ayahnya. Hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar dupa di tempat-tempat itu. Ketika kerajaan itu sudah kokoh di tangannya, ia membunuh pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anaknya dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Amazia mengalahkan 10.000 orang Edom di lembah Asin dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu kota itu dinamai Yokteel sampai hari ini. Pada waktu itu Amasya mengirim utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, dengan pesan, "Hadapilah aku muka dengan muka." Tetapi Yoas, Raja Israel, mengirim orang kepada Amasya, Raja Yehuda, dengan pesan, "Semak duri di Libanon mengirim pesan kepada pohon aras di Libanon. Bunyinya, berikanlah putrimu kepada putraku menjadi istrinya." Tetapi binatang liar yang ada di Libanon melintas dan menginjak-injak semak duri itu. Engkau memang sudah mengalahkan Edom, maka engkau meninggikan diri. Berbanggalah dan tinggallah di rumahmu. Mengapa engkau mencari-cari malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda ikut bersamamu? Tetapi Amasya tidak mendengarkan, sehingga Yoas, Raja Israel, bergerak maju menghadapi Amasya, Raja Yehuda, muka dengan muka di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, dan setiap orang Yehuda melarikan diri ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amasya bin Yoas bin Ahasya, Raja Yehuda, di Bet-Semes. Lalu Yoas pergi ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem mulai dari pintu gerbang Efraim
sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Ia mengambil semua emas dan perak, segala perlengkapan yang terdapat dalam rumah Tuhan dan perbendaharaan istana raja, serta para sandera. Kemudian ia pulang ke Samaria. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara soal kesombongan. Kalau kesombongan tentu adalah salah satu dari 7 dosa yang mematikan, 7 deadly sins. Kita pasti pernah mendengar tentang hal itu. Kesombongan adalah salah satu di antara 7 dosa yang mematikan. Memang kalau berbicara soal kesombongan, kesombongan merupakan salah satu bentuk dari contoh bagaimana orang mau bersaing, orang yang tidak mau dikalahkan, sehingga dosa juga bisa dibilang sebagai kanker spiritualitas. Bagaimana dosa ini cukup dapat mampu merusak seseorang, dapat berbahaya dan juga merusak hati seseorang, sehingga dosa itu tentang kesombongan ini bisa merusak relasi antara satu dengan yang lain. Kesombongan bisa dilakukan dalam berbagai hal, saudara-saudara. Kesombongan soal harta, kesombongan soal jabatan, kesombongan soal ketika seseorang pernah melakukan banyak hal. Kesombongan bisa saja dilakukan oleh banyak orang. Kesombongan bisa saja dilakukan oleh diri kita sendiri. Banyak sekali godaannya untuk seseorang bisa sombong. Nah, saudara-saudara, dari teks yang kita baca barusan, kita telah melihat seorang raja yang baru diangkat, seorang raja Yehuda yang bernama Amasya, diceritakan menjadi tokoh yang mengalami kesombongan. Amasya adalah seorang raja di Yehuda yang telah menang melawan bangsa Edom di lembah Asin, diceritakan demikian. Dia telah merebut kota Sela, dan juga ketika dia merasa menang, dia merasa betul-betul sudah menjadi kuat, dia menantang Raja Israel. Dia menantang Raja Yoas untuk beradu, siapakah yang lebih kuat. Marilah kita mengadu kekuatan siapa yang lebih hebat. Amasya yang merasakan dirinya lebih hebat karena dia sudah mengalahkan 10.000 orang Edom, diceritakan. Karena merasa kuat dan hebat, justru ia malah jatuh kepada kesombongannya sendiri. Tertanggung-tanggung memang ketika Amasya tidak mendengarkan peringatan dari Raja Yoas, justru Yoas yang menanggapinya, justru malah menang di hadapan Amasya. Padahal Raja Yoas sudah memperingatkan bahwa gak usah deh tanding-tanding, udah mendingan kamu istirahat di rumah, kamu berbangga dan kamu di rumah saja. Sudah diingatkan untuk tidak sombong. Namun justru kesombongan itu yang sudah melahap habis seorang Raja Amasya. Saudara-saudara yang terkasih, hasilnya juga justru cukup sedih ya, bagaimana Amasya justru warganya kalah, warganya berhamburan, seluruh hartanya justru juga diambil oleh Raja Israel. Saudara yang terkasih, setiap orang memang berpotensi untuk menjadi sombong atas segala pencapaiannya. Seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, bahwa banyak hal yang bisa membuat seseorang sombong. Bisa lewat harta, bisa lewat pencapaian, bisa lewat sejarah hidup. Namun saudara-saudara, sombongan ini perlu kita lihat sebagai hal yang sangat-sangat berbahaya. Memang sederhana, namun bisa menjatuhkan diri sendiri dan juga orang lain. Bagaimana kesombongan ini bisa sangat merusak layaknya kanker yang sudah saya bilang tadi, kanker spiritual. Lebih berbahaya kanker spiritual dibanding kanker fisik. Kanker fisik memang berbahaya, namun kalau misalnya kanker spiritual bisa betul-betul merusak diri sendiri dan juga relasi antar sesama.
Sehingga karena itu saudara, agar kita tidak terjerumus dalam hal kesombongan ini, kita memerlukan kerendahan hati yang mau mengakui. Kita memerlukan bagaimana sikap rendah hati terhadap sesama. Kita memerlukan bagaimana perhatian itu harus kita lakukan juga, harus kita berikan terhadap diri sendiri dan juga orang lain terkhususnya. Sehingga saudara-saudara, untuk kita dapat menghindari hal kesombongan ini, kita juga perlu ingat satu hal, bahwa segala hal yang kita punya, segala hal yang sudah kita capai, segala hal yang kita miliki, kita perlu sadari bahwa itu adalah pemberian yang datang daripada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa itu adalah datang dari Tuhan, kita tidak patut untuk bersombong. Kita harus mensyukuri segala hal yang kita miliki dan kita capai. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita mengalami pemberian yang begitu luar biasa datang dari Tuhan, maka kita tidak patut untuk bersombong. Siapalah kita? Kita hanyalah umat yang dipercayakan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita menghindari sikap sombong ini. Marilah kita tumbuhkan rasa rendah hati dan tumbuhkan cinta kasih terhadap sesama. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, Kau boleh mengubahkan hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Hindarilah kami dari sikap kesombongan yang mampu merusak relasi kami dengan sesama kami. Biarkanlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarkanlah kami boleh hidup penuh dengan cinta kasih dan damai sejahtera antar sesama kami. Sehingga kami pun mengalami cinta kasih yang datang dari Tuhan lewat sesama kami. Tuhan boleh memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Tuhan boleh menyertai selalu jalan dan langkah kami. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.